Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jak Profesor. Ya, kabar sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, kita lanjutkan dari video sebelumnya yang sudah membahas mengenai simulasi kenaikan CAD kolektor. Ya. Sekarang kita akan berikan contoh untuk simulasi kenaikan CAD kolektor kepala. Nah, di sini dia ada seorang dosen dengan CAD lektor ya dengan angka 200 ya TMT 1 Juli 2023 rencana mengajukan ke lektor kepala ya di bulan April 2026. Bahkan di sini predikat SKP-nya adalah baik. Nah, kita perlu menghitung ya berapa nilai AK untuk publikasi ya periode 2023 sampai dengan 2025. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dari slide ini bisa lihat ya, di tahun 2023 ya, ada publikasi satu artikel di Sinta 3 ya, sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi dan ada 2 penulis anggota. Maka angka yang diperoleh 60% karena penulis pertama dan penulis korespondensi dan dikalikan dengan 20 AK karena Sinta 3 sehingga nilainya 12 AK. Kemudian juga di tahun 2023 ada publikasi satu artikel di Sinta 4 sebagai penulis tunggal. Di AK yang diperoleh 100% dikalikan 20 sehingga totalnya 32 AK di tahun 2023. Nah, kemudian di tahun 2024 publikasi satu artikel di Sinta 2 ini sebagai syarat khusus sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi dan ada 1 penulis anggota, maka AK yang diperoleh 60% dikalikan 25 AK, temunya 15 AK. Kemudian ada publikasi satu artikel di Sinta 2 sebagai penulis anggota, ada penulis pertama dan korespondensi dan total ada 2 penulis anggota, jadi AK yang diperoleh 40%. Total ada 2 penulis saja, maka AK yang diperoleh 40% karena penulis anggota dikalikan 25 AK yang dihasilkan 10 AK. Kemudian juga ada publikasi satu artikel di Sinta 2 sebagai penulis tunggal, maka 100% dikalikan dengan 25 sehingga 25 AK. Untuk total di tahun 2024 ya ada 50 AK. Nah, kemudian di tahun 2025 ada publikasi 2 artikel di jurnal Sinta 2 sebagai penulis tunggal, yaitu 2 dikalikan 100% dikalikan 25 AK. Dihasilkan 50 AK. Sini adalah nilai AK di tahun 2025. Dan di tahun 2026 ada publikasi satu artikel di jurnal nasional sebagai penulis pertama. Ada penulis korespondensi ya. Dan ada 2 author saja ya di AK yang diperoleh. Jadi ini karena hanya ada 2 penulis ya, maka sebagai penulis pertama 50% dikalikan 10 AK dihasilkan 5 AK. Nah, dari perhitungan AK prestasi ini ya, maka kita bisa membuat ya di dalam tabel ini masukkan angka-angkanya. Yang di tahun 2023 ya hanya 6 bulan ya karena predikat SKP-nya baik, maka angka konversinya 12,5 ya, 12,5. Kemudian angka prestasi maksimalnya adalah 27,5 ya. 27,5 ini dari 55 dibagi ya karena 55 itu ya koefisien per tahun ya, sedangkan ini hanya 6 bulan ya, berarti setengahnya, separuhnya itu 27,5. Dihasilkan yang tadi dari perhitungan sebelumnya ada totalnya ya di tahun 2023 ada 32 AK, tapi diakui hanya 27,5 AK. Mengapa? Karena AK prestasi maksimalnya ya adalah 27,5. Sehingga AK kumulatifnya yang diakui adalah 12,5 dari AK konversi ditambah dengan dari AK prestasi ya 27,5 dihasilkan 40 AK. Nah, di tahun 2024 ya AK konversinya penuh ya karena setahun penuh 25
dan angka prestasi maksimalnya 55 karena tadi dalam perhitungan angka prestasi dihasilkan di tahun 2024 dan 2025 sama, yaitu 50 angka, maka karena masih di bawah angka prestasi maksimal maka semuanya bisa diakui, sehingga total angka kumulatifnya di tahun 2024 ya 75 sama ya, di tahun 2025 juga 75 angka. Nah, di tahun 2026 karena periodenya hanya 3 bulan ya, maka angka konversinya juga 3/12 ya, proporsional atau seperempat. Seperempat dikalikan dengan 25 ya. Sebenarnya 6,25 angka. Prestasi maksimalnya juga 3 bulan ya. Jadi seperempat ya, seperempat dari 55 ya. Sebenarnya 13,75 karena dihasilkan angka prestasinya hanya 5, sehingga angka akumulatifnya itu 11,25. Sehingga selama masa penilaian ya, angka prestasi yang diakui adalah 132,5 dan angka kumulatifnya adalah 201,25. Nah, kemudian hasil penilaian karena angka kredit yang dihasilkan di sini ya, totalnya 201,25, ini melebihi kebutuhan ya, kebutuhannya adalah 200 AK dari lektor 200 ke lektor kepala 400, sehingga poin pertama memenuhi. Dan yang kedua, untuk menghitung proporsi angka penelitian ya, dihasilkan tadi jumlah angka penelitiannya adalah 132,5, maka dibagi dengan 200 ya. Jadi dihasilkan ya, 66,25%. Ini melebihi 40%. Karena minimal ke lektor kepala proporsi angka penelitiannya harus 40%. Sehingga itu yang ke lektor kepala dengan predikat SKP baik. Dan kita berikan contoh untuk SKP dengan sangat baik. Ya, SKP dengan sangat baik. Ini contoh yang sama ini, Bapak Ibu sekalian, ya, contoh yang sama, publikasi yang sama, tinggal kita masukkan saja ke tabel yang tadi. Nah, kita masukkan saja angka konversinya. Nah, ini mestinya sangat baik ini. Ini mestinya sangat baik, ya, perlu diperbaiki, ini sangat baik, tapi nilainya sudah disesuaikan ya, angka konversinya 18,75 ya. Di sini untuk yang di tahun 2023 ya karena hanya 6 bulan, kemudian di tahun 2024 dan di tahun 2025 ini 37,5. Kalau yang di SKP baik tadi kan 25 ya, 25. Nah, di sini angka prestasi maksimalnya jadi lebih kecil ya. Di angka prestasi maksimalnya kalau setahun penuh ya berarti 42,5 ya, 42,5. Di sini kalau kita lihat ya, karena di tahun 2023 ya, di sini angka prestasi yang tadi sudah diperoleh itu 32 ya. Tapi karena batasannya adalah 21,5, maka angka prestasi yang bisa diklaim adalah 21,25. Sedangkan untuk di tahun 2024 ya dan juga di tahun 2025 karena sama ini nilainya 50 AK, maka yang bisa diklaim hanya 42,5. Ini masing-masing di tahun 2024 ya dan juga tahun 2025 42,5 dan di tahun 2026 sama itu 5. Nah, di sini kalau kita lihat angka kumulatifnya ya, angka kumulatifnya di tahun 2023 dari 18,75 ya, ditambah dengan 21,25 dihasilkan 40, dan di tahun 2024 37,5 ditambah dengan 42,5 tentunya 75 sama, di tahun 2025 juga 75 angka, dan di tahun 2026 di sini angka konversinya 9,375 ya, dihitung dari seperempat dari 37,5 dijumlahkan dengan angka prestasi yang diakui 5. Jadi ketemunya di sini adalah, nah ini mestinya harusnya 14 ya, harusnya 14,375 ya. Harusnya 14,375, tentu di sini akan bertambah. Tapi kita asumsikan aja karena ini sudah terlanjur ya.
Diasumsikan aja misalnya kalau angka prestasinya 112,25, sedangkan angka kumulatifnya di sini 228,125, ya maka dari hasil penilaian ya, sama dengan sebelumnya dengan SKP baik ya. Jadi untuk predikat SKP sangat baik juga terpenuhi ya, karena total angka kumulatifnya melebihi ya jumlah kebutuhan angka yang 200 ya. Dan juga proporsinya 112,25 dibagi 200 ya dihasilkan 55,625%, jadi lebih 40%. Ini juga memenuhi. Nah, kemudian kita berikan contoh ya Ibu sekalian untuk simulasi ke profesor ya. Angka penyetaraan dengan angka penyetaraan 150 dengan predikat SKP baik. Jadi misalnya dosen dengan JAD lektor kepala angka 400, ya misalnya angka penyetaraannya 150. Ini mengajukan ke profesor di bulan April 2026, maka misalnya skor publikasi dari penilaian BUPA sampai Desember 2022 diperoleh 60 AK. Maka publikasi yang dilakukan ya, selama periode 2023 sampai dengan 2005 di sini ya misalnya di tahun 2023 ini total 80 AK. Ya, misalnya terdiri dari publikasi satu artikel di Scopus ya I1 ini sebagai syarat khusus yang pertama karena ICR-nya di atas 0,25 dan sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi dan ada 3 penulis anggota, maka akan diperoleh 60% dikalikan 40 AK. Kita ambil misalkan untuk batas atas ya 40 AK ya sehingga dihasilkan 24 AK. Dan publikasi di satu artikel di Sinta 3 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi, berarti tinggal dihitung aja 60% dikalikan 20 AK sehingga dihasilkan 12. Dan publikasi satu artikel di Sinta 4 sebagai penulis tunggal, jadi akan diperoleh 20 SKS, 20 AK. Kemudian publikasi satu buku referensi sebagai penulis pertama dan penanggung jawab, maka akan diperoleh 60% dikalikan 40, dihasilkan 24. Nah, di sini kalau dihitung ya totalnya dari 24 AK, 12 AK, 20 AK, dan 24 AK ini dihasilkan 80 AK di tahun 2023. Nah, di tahun 2024 ya publikasi satu artikel ya di Scopus ya I3 ini sebagai syarat khusus kedua. Ini hanya sebagai penulis pertama, ada penulis korespondensi dan juga satu penulis anggota, maka akan diperoleh 40% ya, dikalikan dengan 35 dihasilkan 14. Kemudian publikasi satu artikel di Scopus ya Q3 sebagai penulis tunggal, ini tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus karena penulis tunggal, maka AK yang diperoleh ya penuh 35 AK. Publikasi satu artikel di Sinta 2 sebagai penulis anggota, ada penulis pertama dan korespondensi ya. Ada penulis pertama ini sekaligus korespondensi, total ada 2 penulis. Total hanya ada 2 penulis ya, berarti 40% dikalikan 25 AK, dihasilkan 10 AK. Publikasi satu artikel Sinta 2 sebagai penulis tunggal, maka totalnya 25 AK. Ini kalau dihitung di tahun 2024 ya ini ada 14 AK, 35 AK, 10 AK, dan 25 AK yang dihasilkan 84 AK tahun 2024. Kita lanjutkan di tahun 2025 ya. Di sini ada publikasi 2 artikel di Sinta 2 sebagai penulis tunggal. Berarti tinggal kita kalikan 2 dikalikan 100% dikalikan dengan 25. Ini dihasilkan 50 AK. Kemudian publikasi satu artikel di Scopus Q4 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi dan 2 penulis anggota, jadi 60% karena Scopusnya Q4, berarti kita ambil 33 AK kalikan 60% ya dihasilkan 19,8 AK. Publikasi 2 artikel ya, di Sinta 3 sebagai penulis anggota, ini ada berjumlah 2 orang, ada penulis pertama sekaligus korespondensi. Jadi 2, karena ada 2 artikel, dikalikan 20 AK,
dan 40% karena penulis anggota, ada 2 orang dibagi 2, dihasilkan 8 angka. Nah, di sini dijumlahkan semuanya sehingga di tahun 2025 dihasilkan 77,8 angka. Dan di tahun 2026 ada publikasi 2 artikel di Sinta 2 sebagai penulis pertama dan sekaligus korespondensi. Ada 2 penulis anggota, maka akan diperoleh 2 dikalikan 60% karena penulis pertama dan korespondensi, dikalikan 25 angka, dihasilkan 30. Dihasilkan 30 angka. Nah, kalau dijumlahkan ya, kita masukkan ke tabel ya, di sini angka penyetaraan kita tulis ya, di sini 150 ya. 150 untuk angka penyetaraan. Kemudian di tahun 2023 karena penuh ya. Dan di sini 37,5 ya, karena di sini predikat SKP baik ya, 37,5. Dan angka prestasi maksimumnya ya setiap tahun 82,5. Dipenuh ya, karena di tahun 2023 sampai dengan 2025 itu 12 bulan. Tetapi untuk di tahun 2024 ya, karena total angka publikasi yang jadi 84, sedangkan batasan angka prestasi 82,5, maka yang diakui di tahun 2024 untuk angka prestasinya hanya 82,5. Tapi di tahun 2023 bisa diakui penuh 80. Ya, sedangkan di tahun 2024 hanya 82,5. Di tahun 2025 juga bisa penuh diklaim ya 77,8. Sedangkan yang di tahun 2026 karena hanya 3 bulan ya, maka angka prestasi maksimalnya juga di sini karena 3 bulan berarti dikalikan 1/4 ya. 82,5 yang dihasilkan 20,625 angka. Karena tadi perhitungannya diperoleh 30 angka, maka angka prestasi yang diakui hanya 20,625. Sehingga totalnya angka prestasi sejak 2023 sampai dengan 2026 itu dihasilkan 260,925. 260,925, sedangkan total angka kumulatifnya adalah 532. Ini masih belum diperhitungkan dengan angka publikasi di tahun 2022. Katakan ini tidak kita masukkan pun, nanti dari hasil perhitungan ya angka prestasinya juga masih di atas, proporsi angka penelitian masih di atas 45%. Coba kita lihat misalnya Bapak Ibu sekalian, total angka kumulatifnya 532,8 angka, ini melebihi kebutuhan angka. Dari lektor kepala 400 ke profesor 850 kan dibutuhkan 450. Ini sudah di atas ya jumlah angka yang dibutuhkan ya, sehingga untuk kriteria pertama memenuhi. Dan untuk menghitung proporsi angka penelitian, asumsikan kita tidak memasukkan ya, penelitian di tahun 2022 sampai dengan sebelumnya, itu misalnya mulai 2023 saja di sini kalau kita hitung dari 260,925 kita bagi dengan 450 sehingga totalnya ada 57,98. Ini sudah melebihi 45%. Nah, kalau kita langsung ya melihat pada jumlah angkanya, maka proporsi 45% dari kebutuhan angka ke profesor, kebutuhan angkanya 450, kita kalikan dengan 45%, minimal untuk angka penelitiannya adalah 202,5 angka. Nah, di sini karena jauh di atas 202,5, 260, maka itu sudah memenuhi. Apalagi kalau ditambah dengan angka publikasi, angka kredit publikasi ya dari DUPA ya sampai dengan kinerja 31 Desember 2022. Kalau ditambahkan dengan 60 ya jadi lebih besar lagi proporsi angka kreditnya. Demikian sahabat CP Channel ya, simulasi ya, kenaikan CAD dari lektor ke lektor kepala dan juga dari lektor kepala ke profesor. Insyaallah kita lanjutkan ke video selanjutnya ya, di channel Jejak Profesor. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmu berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.